Ini kita saksikan bersama IHSG berhasil finish di zona penguatan bahkan kembali ke level psikologis 7.400 dan bahkan konsistensi IHSG hari ini terjadi di sepanjang perdagangan Syafinas. Seperti apa analisa Anda terkait pergerakan IHSG dan juga rupiah di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, kalau kita lihat tadi yang seperti disampaikan, Sasa di sesi 1 ditutup di zona hijau dengan apresiasi 0,36% ke level 7.409 dan akhirnya ditutup ke apresiasi 0,74% ke level 7.437. Dan memang apresiasi hari ini juga seiring dengan penguatan IKK yang naik ke 125,9 poin dari awalnya di level 121,1 poin. Dan sektor-sektor yang menjadi penguat adalah sektor perbankan dan juga energi. Nanti kita akan bahas ya bagaimana pergerakan dari sektor-sektor ini. Dan turnovernya memang hari ini cukup tinggi mencapai 44 triliun rupiah. Tampaknya memang pergerakan akhir tahun ini cukup dinanti dan menggairahkan bagi para investor. Tetapi apa yang terjadi pada IHSG ini tidak sejalan dengan rupiah, di mana rupiah ini justru terkoreksi karena adanya kebijakan tarif yang ditetapkan oleh Donald Trump, meskipun Donald Trump ini belum sepenuhnya dinobatkanlah menjadi Presiden Amerika Serikat, walaupun sudah dikatakan oke menang, tetapi memang belum menjalankan perannya sebagai Presiden Amerika Serikat. Dan ketetapan tarif tersebutlah yang membuat akhirnya rupiah dan juga tidak hanya rupiah, sebenarnya mata uang asing lainnya juga akhirnya mulai terkoreksi terhadap greenback karena kebijakan tarif dari Amerika Serikat ke China, Kanada dan juga Meksiko serta derasnya harus keluar dari pasar dalam negeri. Sehingga kalau kita lihat secara sentimen di pekan ini nantinya akan ada rilis sudah rilis juga, di mana rilis IHK China. Kita lihat bahwa tingkat inflasi China juga di bawah dari konsensus, di mana tingkat inflasi tahunan China turun menjadi 0,2% pada bulan November dan ini turun dari 0,3% di bulan Oktober dan lebih rendah dari ekspektasi pasar yang berada di angka 0,5%. Dan ini artinya menandai bahwa inflasi ini menjadi inflasi yang paling rendah atau terendah dalam 4 bulan. Sementara dari harga produsen ini turun sebesar 2,5% dan ini menandai sebagai penurunan selama 26 bulan berturut-turut. Artinya ini adalah pertanda yang cukup baik datang dari China. Dan inflasi China melambat, artinya apakah stimulus sudah cukup untuk pulihkan ekonomi, kita masih akan lihat seperti apa perkembangannya. Tetapi memang China masih terus gencar untuk memberikan stimulus-stimulus agar kondisi di China terus bisa melakukan perbaikan. Lalu juga kita sudah melihat rilis dari indeks keyakinan konsumen di Republik Indonesia yang menunjukkan, tadi saya sampaikan, adanya peningkatan dari 121,1 menjadi 125,9 dan kalau kita lihat berdasarkan kategori pengeluaran yaitu keyakinan konsumen di bulan November terpantau memang meningkat dari seluruh kategori dan peningkatan ini terjadi di kategori pengeluaran di atas 5 juta rupiah. Dan juga di pekan ini nanti kita akan menyimak seperti apa data-data yang akan dikeluarkan dari Amerika Serikat, di mana Rabu nanti akan ada rilis IHK dari Amerika Serikat baik secara bulanan maupun secara tahunan. Namun hingga saat ini IHK secara tahunan diperkirakan masih akan mengalami peningkatan dari Amerika Serikat yaitu di angka 2,6% secara year on year pada Oktober menjadi 2,7% secara year on year pada bulan November 2024. Nah, kalau memang benar-benar hal ini terjadi, Sasa, artinya probabilitas dari The Fed di Amerika Serikat akan menurunkan suku bunganya akan semakin kecil mengingat inflasi artinya meningkat. Nah, kita juga akan menanti bagaimana data di hari Kamis yang menunjukkan Departemen merilis data tenaga kerja. Karena Departemen Tenaga Kerja ini rutin merilis data pengangguran setiap minggunya karena memang sampai saat ini konsensus masih memperkirakan angka klaim pengangguran sebenarnya masih tidak akan berbeda jauh dari pekan-pekan sebelumnya. Dan biasanya data-data ini juga akan menjadi acuan dari pergerakan The Fed nantinya ke depannya, Sasa. Oke, Chef, kalau misalkan betul peluang pemangkasan suku bunga The Fed ini semakin menyempit, apakah memang ini sudah diprice-in oleh para pelaku pasar begitu? Apakah juga nantinya akan menjegal penguatan IHSG yang terjadi akhir-akhir
tahun ini, atau justru mungkin nanti akan ada surprise gitu ya dari The Fed yang ternyata justru memangkas suku bunga acuan The Fed seiring dengan dot yang mungkin sudah sebelumnya dinyatakan gitu ya, dan juga bisa menutup menjadi kado terindah bagi IHSG di tahun 2024. Kalau kita cermati juga hari ini Syafinas, dari 11 sektoral, 10 sektor mampu menguat. Nah, ini sektor-sektor apa saja yang menjadi perhatian pelaku pasar? Iya, salah satunya adalah perbankan dan juga energi seperti yang saya sampaikan di awal. Meskipun kalau kita lihat dari perbankan, ini sebenarnya perbankan banyak sekali di let go oleh asing. Begitu juga dengan energi. Dan kalau kita lihat perbankan dari BBCA, BBRI, BNI, BMRI, semua apresiasinya di atas 2%. BCA terapresiasinya 2,73%, BRI terapresiasi 1,86%, BNI di atas 2,5%, begitu juga dengan Bank Mandiri yang nyaris 2,5%. Namun ya tadi yang saya sampaikan, bank-bank ini juga banyak sekali di let go oleh asing, sehingga tadi berdasarkan dialog market saya bersama dengan analis menyampaikan bahwa bank-bank big cap ini akhirnya memiliki valuasi yang saat ini dengan kondisi diskon, dan ini menjadi kesempatan bagi investor retail untuk bisa membeli atau mengkoleksi saham-saham perbankan. Jadi ada apa ya, seperti blessing in disguise ya, ada arus asing yang keluar memang membuat rupiah kita melemah satu sisi, tetapi dari segi saham harga-harga ini akhirnya jadi terkoreksi dan jadi kesempatan buat gitu ya, investor retail untuk juga bisa beli di momen-momen seperti ini. Begitu juga dengan energi. Energi ini terapresiasi cukup tinggi, tetapi sebenarnya banyak juga dilepas oleh asing. Salah satunya adalah Adaro, Bayan, Bumi, dan juga Akra. Kita lihat kalau sampai dengan hari ini apresiasinya cukup tinggi, bahkan bisa dilihat untuk Adaro kenaikannya sampai dengan 16,52%. Di antara yang lainnya pergerakannya hanya di 0,25% untuk Bayan, Bumi di 2,90%, Akra di 1,89%. Jadi memang meskipun sejumlah saham beberapa hari terakhir dilego oleh asing, tapi ini justru menjadi peluang ya untuk momentum buy on weakness. Tapi pemirsa, segala keputusan investasi berada di tangan Anda. Disclaimer on